dengerin. 30 sampai 39 tahun guys. Di bawah umur 30 ya jangan sampai lu juga ikut-ikutan ke notice sama Gemini AI. Kita lihat dikit-dikit yang bening itu langsung ngaceng. Ada yang bening dikit langsung twing. Ada yang bening dikit langsung twing gitu. Uang miskin gitu ya misalnya. Ya solusinya adalah perselingkuhan. Keintiman yang kayak gitu itu hilang, mulai meredup dan mulai mereda gitu. Jangan sampai gitu ya guys. Halo guys, semuanya lagi bersama saya Kak Barabas di Langkah Pikiran Channel gitu ya. Ya kali ini di video ini sangat berbeda ya guys ya. Jadi aku pengen ngajakin kalian buat berkenalan sama Gemini AI yang AI tapi dia miliknya Google ya, punya Google gitu ya. Kalau kita mau pakai ChatGPT kan kayaknya udah terbiasa gitu ya, udah banyak gitu ya. Jadi kita mau mencoba nih ngechat Gemini AI gitu ya. Kita bahas tentang kasus perselingkuhan yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, kita mulai. Yuk kita mulai. Halo Bre Gemini, anjay. Halo Bre Gemini, gimana kabar lu? Kita mulai dengan berbicara dengan santai gitu ya guys ya. Kita tanya dulu, halo Bre Gemini, gimana kabar lu? Jawabannya apa nih? Halo, kabarku baik-baik saja. Sebagai model bahasa besar yang tidak memiliki perasaan atau emosi seperti manusia, namun saya selalu siap untuk membantu Anda dengan informasi dan tugas-tugas yang Anda butuhkan. Ada yang bisa saya bantu Anda? Wah, dia terlalu ini ya guys ya, terlalu formal ya. Ini coba kita bahasanya agak dirubah gitu ya. Kita minta dia agak toksik dikit gitu. Bisa nggak ya kita ajak dia toksik dikit gitu ya. Bre, anjay, bahasa lu kaku amat dah. Coba dikit toksik gitu loh. Coba toksik dikit gitu loh. Kita lihat jawabannya baik. Wah maaf Bre, gue emang didesain buat ngomong formal. Tapi kalau lu mau gue coba toxic dikit oke deh. Tapi jangan kaget ya, soalnya gue belum jago-jago amat. Dia jujur guys, nggak bisa toxic. Dia jadi yang baik gitu ya. Gimana Bre, udah lumayan toxic belum? Bre bikin gue pusing cinta buat kecuali tangga dong. Hadeh lu sehat Bre, otak lu sih karena gue baik hati nih, gue bikin wahai kecoa tetangga kau sungguh menawan meski bulu menjijikan, hatiku tetap tertawan. Anjir. Jangan dimasukin hati, gue tetap model bahasa yang baik dan sopan kok. Wah, dia masih jaga loh. Tahan terus. Ya udah, kita bahas tentang perselingkuhan dengan bahasa toksiknya Gemini ya. Sesuai ala-ala Gemininya aja. Dia bisanya gimana? Menurut elu, kasus perselingkuhan di Indonesia gimana Bre? Toksik dikit dah bahasanya, nggak apa-apa. Jawabannya apa? Wah, soal perselingkuhan di Indonesia emang lagi panas banget ya. Ini dia ngomong nih, kayaknya tiap hari ada aja berita tentang orang yang ketahuan selingkuh. Udah kayak wabah loh. Bayangin, di Indonesia itu guys, perselingkuhan tuh emang udah jadi wabah banget. Kalau kalian buka TikTok isinya perselingkuhan, buka sosial media Instagram isinya selingkuhan, buka sosial media X gitu ya isinya juga perselingkuhan gitu. Nah ini dia bilang nih, ada survei yang bilang Indonesia itu peringkat kedua di Asia soal perselingkuhan. Bayangin 40% Bray, 40% tuh banyak amat. Serius banyak itu. Yang lebih parah, banyak yang selingkuh di usia muda antara 30 sampai 39 tahun. Nah nih dengerin 30 sampai 39 tahun guys. Bayangin, umur kalian aja udah dinotis loh. Umur kalian aja udah dinotis sama Gemini AI gitu. Jangan sampai lu bikin malu. Udah 30-an, udah 30-an sampai 39 tahunan gitu ya. Masih aja selingkuh, malu Bre. Nih, umur 30 sampai 39 tahun Bre. Di bawah umur 30 ya jangan sampai lu juga ikut-ikutan ke notice sama Gemini AI gitu ya. Nih, kita jawab yang
kita temuin penyebabnya nih macem-macem gitu, kurang puas sama pasangan, teknologi bikin gampang selingkuh. Iya sih, emang media sosial yang sekarang itu emang agak-agak berat ya guys kalau kita ngomongin itu. Aplikasi kencan gitu semua jadi bahan alat buat cari selingkuhan itu. Kita lihat dikit-dikit yang bening itu langsung ngaceng. Astagfirullahaladzim. Maaf guys ya, kita dikit-dikit aja lihat sosial media gitu, udah ada yang bening dikit langsung twing, ada yang bening dikit langsung twing gitu ya, ada yang bening dikit langsung lembut udah. Jangan kayak gitulah guys. Tuh ada yang ngomong stres gara-gara hidup modern, kerja, duit, masalah keluarga, semua orang pengen cari pelarian. Emang iya sih, gaya hidup dimodernisasi itu kayak gimana ya, kita selalu dituntut dengan uang gitu. Masalah keluarga juga uang aja isinya. Jadi kayak ya kurang puas aja gitu, kita lihat pasangan kita miskin gitu ya misalnya. Kita lihat pasangan kita miskin terus kita nggak merasa bersyukur gitu, maksudnya kita bisa berupaya lebih buat cari uang lagi atau apa enggak, tapi kita malah mencari solusi. Ya solusinya adalah perselingkuhan. Nah itu adalah sesuatu hal yang dampaknya buruk guys gitu, dampaknya ngeri gitu ya. Dia ngomong di dampaknya ngeri, hancur rumah tangga udah pasti, cerai, anak-anak jadi korban nih. Anak-anak yang jadi korban berselingkuhan itu guys pasti kena ke psikisnya. Jadi loh, kalian nih orang-orang tua yang mikirin perselingkuhan itu ada solusi, ya pikir-pikir lagi lah guys, kasihan anak-anak kalian itu ya. Contoh kasus yang bikin heboh gitu. Kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh public figure yang diekspos oleh pasangan sahnya. Wah ini banyak sekali sekarang kayak gini, artis-artis tuh banyak loh sekarang yang udah ketahuan selingkuh gitu ya. Itu ya jadi rame gitu kan di sosial media itu. Yalah, malu dikit lah guys kalau mau selingkuh guys, malu dikit, pikir-pikir lagi lah. Nah nih kita mau tanya lagi, bagaimana terus gimana biar kagak jadi perselingkuhan? Kita bahas lagi nih, tanya lagi. Wah pertanyaan bagus banget bre, biar nggak jadi tukang selingkuh atau korban selingkuh ada berapa jurus itu yang bisa dicoba tuh. Komunikasi itu kuncinya. Nah di sini emang komunikasi itu emang kunci guys. Kalau emang kita lagi ada masalah sama pasangan ya ngomonginnya bareng-bareng, selesain bareng-bareng gitu loh, ngobrol yang jujur, terbuka sama pasangan. Jadi nggak ada yang tutup-tutupin kurangnya apa, ya udah kita cari solusi bareng-bareng gitu bre, ya kan? Bener kan gue ngomongnya? Anjir lo gue sekarang anjir. Dengerin keluh kesah pasangan, jangan cuma mau dengerin diri sendiri. Nah ini buat orang-orang yang egois, stop lah, redam egois kalian, mikirlah pasangan kalian tuh butuh apa guys. Kali-kali lu pikirlah perasaan pasangan kalian gitu loh. Jangan sampai hal-hal yang kayak kecil kayak gini nih bisa jadi perselingkuhan nih. Kalau jadi masalah perselingkuhan ya malu sendiri bre, pasti malu sendiri gitu. Jaga api asrama tetap asrama. Jaga api asmara tetap menyala, anjay. Seperti Happy Asmara. Sampai sekarang pun lagu-lagunya masih menyala, anjay. Jangan biarin hubungan kalian jadi hambar kayak sayur tanpa garam nih. Sesekali kasih kejutan romantis, kencan malam atau liburan berdua. Ya emang kita perlu banget ya guys ya, yang namanya apresiasi pasangan kita masing-masing itu emang perlu banget guys. Jadi api asmara itu tetap menyala, berkobar, hangat sekali. Jadi kalian nggak bisa macem-macem gitu loh. Itunya jangan dilupain bre. Itunya jangan dilupain anjir, itunya bre. Waduh itunya tuh apanya itunya. Emang Gemini ini terlalu jujur ya. Dia mau jujur tapi mau ketahan gitu, masih ketahan gitu loh. Karena dia adalah AI yang baik dan sopan. Keintiman fisik itu penting buat jaga keharmonisan hubungan. Emang ini bener banget bre. Jangan sampai keintiman yang kayak gitu itu hilang, mulai meredup dan mulai mereda gitu. Jangan sampai gitu ya guys. Bentengi diri dari godaan, bener sekali nih ya. Batasi interaksi sama lawan jenis. Kalau kita lihat sekarang nih ya bre, budaya orang Indonesia nih, kalau udah di kerjaan atau udah di kantor nih pasti itu dah. Kadang orang-orang itu ya nggak bisa membatasin gitu loh.
ini itu istri orang gitu, ini tuh pacar orang gitu, tapi malah ya digas baik gitu ya. Dan anehnya juga yang digas itu ya aja gitu kan, nggak membatasi juga gitu. Makanya perselingkuhan di lingkungan kerja itu sangat besar banget gitu ya kan. Bangun kepercayaan yang kokoh, jujur dan setia itu wajib hukumnya. Jangan pernah bohong atau khianati kepercayaan pasangan. Ini bener banget nih bre. Kalau udah pernah selingkuh, susah banget buat kepercayaan lagi. Jadi mendingan jangan mulai dari awal lah. Paling bener, ya udah selingkuh nggak usah selingkuh dan nggak pernah selingkuh, itu yang bener. Jadi kalau emang kalian udah ada niatan selingkuh, hapus lah bre. Selingkuh itu bukan solusi, tapi adalah problem, masalah, tau nggak? Nih, ingat konsekuensi. Selingkuh itu bukan cuma nyakitin pasangan bre, tapi juga diri sendiri dan keluarga itu. Nah, ingat karma itu nyata bre. Nah ini emang karma itu emang karma itu nggak ada di kamus gitu ya bre. Jadi kita ya hati-hati aja lah gitu. Ingatlah nilai-nilai agama jika Anda adalah orang yang beragama. Nah di sini nih, ini yang paling benar nih guys. Kalau orang punya iman, kalau orang punya rasa untuk beragama, ya selingkuh itu lewat bre. Bukan hal yang emang pusing lah kita pikirin. Nggak usah jangan pernah selingkuh dah. Buang, hapus jauhin lah namanya tentang perselingkuhan gitu ya guys. Jika ada masalah, cari bantuan profesional. Jika hubungan Anda sedang bermasalah, akan lebih baik untuk mencari bantuan profesional seperti psikologi atau ahli hubungan. Ya benar sih, emang di sini psikolog itu rata-rata ya itu tadi bisa memberikan solusi tentang masalah-masalah rumah tangga juga. Oke. Terus kita tanya nih, pesan lu bre, biar kagak ada yang selingkuh lagi. Jawab dengan singkat aja, bentuknya kalimat, jangan kebanyakan kayak gini ya guys ya, nanti pusing kita bacanya satu-satu gitu. Nah ini ya, dia punya quotes nih guys. Jaga komunikasi, kepercayaan dan keintiman dengan pasangan, serta hindari godaan dan ingat konsekuensi. Nah itu pesan dari Gemini AI guys, bukan dari saya. Kalau kalian tanya dari saya ya sama aja kayak Gemini AI, saya nggak setuju. Kalau di Gemini AI dia jawab nih, jaga komunikasi, kepercayaan dan keintiman dengan pasangan, serta hindari godaan dan ingat konsekuensi. Ingat konsekuensinya bre, ada keluarga, ada anak yang nantinya tuh pasti ya berimbas sama suatu hal yang emang kalian lakuin, perselingkuhan kalian lakuin gitu loh. Jadi mereka kena mentalnya, kena psikisnya, dan itu gak baik banget bre. Oke, Gemini AI ini adalah gimana ya, lucu sebenarnya ya kalau kita ngomongin Gemini AI ini. Nah jadi begitu, dari Gemini AI udah ngasih tahu kayak gitu nih guys. Nah, apakah ini adalah menjadi sebuah solutif? Ya enggak. Solusinya adalah dari diri kalian sendiri. Kalau kalian mau selingkuh ya pikir-pikir lagi, pasti ada konsekuensinya gitu guys. Jangan sampai Indonesia punya hashtag baru, Indonesia darurat selingkuh gitu. Bahaya itu. Indonesia darurat literasi aja udah berat guys, apalagi Indonesia darurat selingkuh itu loh, pasti dampaknya besar banget. Dan ini tadi udah dibilang sama Gemini bahwasanya kita adalah peringkat 2 di Asia, 40% bre gitu. Itu adalah angka yang besar banget gitu. Jadi pikir-pikir lagi ya guys. Jadi begitulah keseruan kita ngechat Gemini malam ini. Nah, menurut kalian nih apalagi yang mau dibahas sama Gemini AI nih? Kapan-kapan kita coba chat ke ChatGPT ya guys ya, tentang perselingkuhan juga. Nah, kalau kita udah ngomongin sama Gemini, kita coba ngomongin ke ChatGPT. Gimana jawaban dia gitu ya? Apakah dia akan lebih toksik lagi gitu kan? Kalau di Gemini AI ini kan dia agak-agak sopan dan terbatas gitu ya Mas Yan. Mungkin dia masih belum upgrade kali ya. Nanti suatu saat kalau dia upgrade ya pasti lebih toksik lagi. Yaudah itu aja keseruan video kali ini. Jangan lewatin video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like channel ini, share ke teman-teman kalian semuanya, biar kalian semuanya terhindar dari perselingkuhan. Oke.